Sindikat kejahatan properti berhasil dibongkar oleh pihak kepolisian. Para pelaku menipu korbannya dengan mengakuisisi dan memalsukan sertifikat tanah milik korban. Akibatnya korban alami kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Polisi berhasil meringkus ketiga pelaku berinisial DH, DR, dan S, sedangkan satu pelaku lain masih buron. Mereka melakukan kejahatannya dengan modus menawar rumah atau tanah yang dijual. Mereka pun meminta sertifikat asli milik korban. Bermodalkan barang bukti cap bodong dan perizinan bodong, pelaku yang mengaku memiliki kantor notaris bonafit ini meyakinkan korban bahwa telah mendapatkan pembeli dan segera memberikan uang hasil penjualan. Dari tangan ketiga pelaku, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya cap bodong dan kertas notaris palsu. Korban merasa ditipu karena sertifikatnya telah dibalik nama oleh kelompok atau jaringan mafia properti ini, ya, yang dipimpin oleh saudari DH ini, ya. Nah, ini adalah seorang residivis yang juga baru saja keluar dari lapas dalam kasus yang sama, yaitu penipuan. Penangkapan satu orang hasil pengembangan di tanggal 1 malam yang diamankan inisial SW, kemudian ada beberapa pecahan uang euro dan di situ kita mengamankan ada master key dan ini kita kembangkan kepada pelaku yang lainnya. Orang tersebut merupakan salah satu orang dari 2 DPO yang sementara kita cari dan kita sampaikan. Kemudian dari 10 orang yang telah kita tangkap, 1 orang yang sementara kita duga sebagai otak pelaku daripada kegiatan jual membeli uang palsu tersebut. Kemudian ada lagi satu kelompok, yaitu kelompok YA. Ini adalah terkait dengan kasus pembobolan kartu kredit yang dilakukan dengan tersangka 7 orang. Maka saya sampaikan tadi, ini merupakan mafia, ya, merupakan mafia perbankan, bisa dikatakan demikian. Modus yang dilakukan oleh kelompok YA ini adalah yaitu melakukan transaksi belanja online, ya, melakukan transaksi belanja online dengan menggunakan kartu kredit korban. Nah, kredit korban ini dia peroleh dengan cara membeli website di internet. Dan untuk mendapatkan kode OTP, one time password, ulangi, untuk mendapatkan kode OTP atau one time password atau kode verifikasi dengan cara mengaku sebagai petugas bank untuk pembatalan pembelian belanja online yang tidak dilakukan oleh korban. Jadi yang bersangkutan mengaku sebagai petugas bank, kemudian dia menelpon
sasaran ataupun si korban bahwa apakah ibu pada hari ini melakukan belanja lewat online. Nah, ketika dijawab tidak, kemudian yang bersangkutan menanyakan berapa nomor OTP-nya untuk membatalkan pembelian belanja online tersebut. Nah, biasanya si ibu-ibu ini ataupun si korban dia percaya kepada orang yang menelpon ini karena menganggap bahwa orang tersebut adalah petugas bank. Nah, inilah kemudian dia dengan mendapatkan kode OTP ini, dia dapat menguras kartu kredit daripada sasaran yang sudah dipersiapkan. Ini modusnya ya yang dilakukan oleh kelompok YA ini. Dari hasil penangkapan terhadap 7 pelaku ini, memang yang bersangkutan ini beberapa barang bukti yang diperoleh itu mereka ini memang mempunyai 2 senjata api. Itu 1 pucuk senjata api jenis revolver dan 1 pucuk senjata api, saya ulangi ya, jadi 2 jenis senjata api milik revolver. Ada 2 dia dengan 3 butir peluru kaliber 38 mm. Juga didapat barang bukti yang disita antara lain adalah 2 buah handphone. Saya ulangi, ada sekitar 5 buah handphone dan 1 buah dompet. Itu beberapa barang bukti yang disita dari kelompok YA. Jadi saya ulangi bahwa hasil pengungkapan kasus mafia perbankan ini ada 11 orang pelaku, ya. Saya ulangi, ada 11 orang pelaku dan 1 orang meninggal dunia. Pemirsa, setelah beroperasi selama 3 bulan, sindikat pemalsuan hasil swab PCR di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akhirnya terbongkar. Para pelaku memanfaatkan ketidakdisiplinan calon penumpang dalam memenuhi syarat tes PCR dengan menjual surat palsu seharga 1 hingga 1,5 juta rupiah. Polisi menangkap satu persatu pelaku pemalsuan hasil swab PCR yang biasa beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga saat ini total sudah ada 15 pelaku tertangkap dan ditahan di Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. 2 pelaku otak sindikat pemalsuan hasil swab PCR merupakan mantan relawan kantor kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. Polisi menduga sindikat ini telah beroperasi sejak Oktober 2020 dengan modus mendekati calon penumpang yang tengah antre rapid test atau swab PCR. Para tersangka selanjutnya menawarkan hasil tes swab palsu seharga 1 hingga 1,5 juta rupiah. Karena latar belakang mereka, sebelumnya mereka pernah menjadi petugas atau maupun relawan yang mengecek surat keterangan hasil rapid test ini sebagai syarat penerbangan. Kemudian juga ada lagi orang-orang yang selama ini bertugas sebagai protokol yang ada di bandara yang biasanya melayani. Untuk mengantisipasi pemalsuan surat hasil tes PCR maupun rapid antigen, kantor kesehatan pelabuhan akan mulai memberlakukan pola baru, yaitu mengeluarkan surat hasil tes COVID secara digital, bukan lagi manual seperti saat ini. Dan rencananya Februari kita akan lakukan, kalau bisa semuanya kita akan lakukan, sehingga tidak ada lagi secara manual. Menurut polisi, sindikat pemalsuan hasil tes swab PCR banyak dimanfaatkan oleh calon penumpang yang tidak yakin dengan kondisi kesehatannya, namun nekat untuk bepergian menggunakan pesawat udara. Kedepan, praktik-praktik kecurangan seperti ini harus semakin ketat diawasi, hingga tidak merugikan calon penumpang lain yang benar-benar sehat dan bebas COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Direktorat Reserse Umum Polda Jawa Barat membongkar sindikat pemalsu surat berharga di kawasan Angke Tambora, Jakarta Barat. Tugas menemukan berbagai macam surat dan dokumen berharga palsu. Surat yang dipalsukan diantaranya sertifikat tanah, ijazah SD hingga S2, KTP, surat keterangan berkelakuan baik kepolisian. Pelawak kawakan Nurul Komar sempat ditahan di Mapolres Brebes, Jawa Tengah atas kasus dugaan gelar palsu. Iya kan sudah ada pemalsuan dokumen gitu dan sebagainya. Itu ada dua hukum. Pertama hukum pidana karena dia melakukan pemalsuan surat resmi yang dikeluarkan oleh negara. Itu namanya tindak pidana pemalsuan. Lalu dari sudut hukum administrasi, ijazah yang diperolehnya itu tentu harus dibatalkan. Kemudian juga dari sudut hukum administrasi, kalau jalan elektronik yang diperolehnya batal karena apa? Tidak memenuhi syarat. Antara batal dan batalkan itu beda. Kalau batal itu artinya dianggap tidak pernah menjadi rektor sehingga harus berhenti seketika. Kalau dibatalkan artinya sejak itu harus ada proses baru untuk melakukan tindakan hukum yang benar. Sendiri-sendiri, kan itu dilakukan secara berbeda tentunya kan. Itu biasa sendiri-sendiri. Kalau dikeluarkan pada saat yang sama ya satu, tetapi tentu nanti bisa dilihat. Masa dilakukan pada saat yang sama kan tanggalnya pasti beda. Kalau S1, S2 tahunnya kan beda. Polisi sudah menyatakan P21 terhadap berkas Komar dan segera akan menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Otong Susilo, TV One mengabarkan. Tapi sebelumnya, sebagai kabar pembuka jumpa kita di malam hari ini, kami akan bawa Anda untuk melihat terungkapnya sindikat pemalsuan buku nikah berikut ini. Ada berapa orang? Pemirsa, unit Resmo Polres Metro Jakarta Utara membongkar sindikat pemalsuan buku nikah palsu yang banyak beredar di Jakarta dan juga Bekasi. Personil kepolisian mengamankan 7 orang pelaku yang terlibat kasus pembuatan buku nikah palsu. Ketujuh pelaku ini diamankan di rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. 7 pelaku ini terjerat pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara lantaran ikut memalsukan buku nikah. Buku nikah palsu ini sangat berbeda dengan ciri-ciri yang ada di buku nikah asli, mulai dari bentuk hingga tulisan dan juga sampul depan buku. Sementara ketujuh pelaku ini masih dalam pemeriksaan penyidik unit Resmob Jakarta Utara. Buku nikah palsu ini sudah sempat beredar di Jakarta dan juga di Bekasi. Bahwa buku nikah yang diterbitkan ke Kementerian Agama itu mempunyai kekhususan, kemudian sistem pengaman yang saya kira sudah sangat terlapis. Dari mulai halaman depan, tulisan buku nikah ini sudah menggunakan huruf timbul, Pak. Jadi kalau dilabrak itu dia timbul, cetaknya timbul. Kemudian masuk ke halaman kedua yang ada tanda program ini. Ini dicetak program ini juga punya izin khusus. Jadi perusahaan yang cetak program ini tidak semua akan mempunyai ini. Dan dia tidak mudah terlepas, Pak. Karena dibuat dengan mesin di press dan rupa, sehingga dia nggak mungkin bisa Baik pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai kasus ini, langsung saja kita akan terhubung dengan rekan kami, Ana Tealita. Ya. Baik, Ana Tealita, silakan laporan Anda. Ya, Putri dan juga pemirsa. Baik, Putri dan juga pemirsa, ini mungkin sindikat pemalsuan buku nikah ini merupakan lagu lama ya, karena bukan sekali dua kali, namun sering kali terjadi tidak hanya di DKI Jakarta, di luar Jawa juga ini sempat ataupun kerap kali terjadi pemalsuan buku nikah.
Terbukti di Polres Metro Jakarta Utara, tadi kami sempat berbicara, ada 7 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun masih diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Utara. Nah, salah satunya adalah residivis yang memang sudah berada di balik sel jeruji selama 2 tahun. Saya mau mengajak Anda untuk melihat barang bukti apa saja yang sebenarnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian bagaimana proses penangkapannya, terlebih ada satu residivis yang melakukan kejahatan yang sama, tindak kejahatan yang sama. Kemudian nanti juga akan diceritakan bagaimana ancaman hukumannya, apakah sama terhadap residivis tersebut ataupun dengan tersangka lainnya. Nah, selamat malam. Sudah bersama saya, Kombes Pol Guru Arif yang menjabat sebagai Kapolres Jakarta Utara. Nah, kalau kita lihat di depan ini, Bang, ini sudah ada banyak sekali barang bukti. Ada kurang lebih, ini hampir mencapai 2.000 ya. Buku nikah palsu yang sudah dicetak oleh para pelaku begitu. Nah, sebenarnya proses penangkapannya sendiri seperti apa ini kemarin? Terlebih ada, tadi kita sempat berbicara bahwa ada satu residivis yang mengulang kesalahan yang sama. Seperti apa sih? Jadi, selamat sore pemirsa. Jadi perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kami menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli buku nikah di satu tempat di daerah Marunda Cilincing sana. Kemudian kami turunkan tim untuk melaksanakan penyelidikan. Dan akhirnya kami bisa menangkap salah satu dari mereka. Kemudian kita ungkap, kita runtut terus. Kemudian akhirnya bisa kita ungkap jaringannya. 7 orang ini sudah kita amankan. Baik, ini untuk prakteknya sendiri sudah semenjak tahun berapa, Bang? Jadi untuk praktek ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun, dari tahun 2015 akhir. Nah, ini kan tadi 7 orang pelaku betul ya, sudah diamankan. Nah, ini dari mana saja ini asalnya, Bang? Jadi ada 3 orang dari Subang, kemudian 4 orang lainnya berasal dari Jakarta Utara. Bang, mungkin ini pemirsa juga ingin tahu, Putri Viola juga pastinya ingin tahu bagaimana membedakan buku nikah palsu dan juga buku nikah asli. Bang, mungkin bisa dijelaskan. Jadi perlu kami sampaikan, ini tadi kami mendapat keterangan dari staf Kementerian Agama, ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Ini saya pegang ya, yang palsunya ini yang saya pegang. Nah, ini yang pertama, untuk yang asli yang saya pegang dengan di tangan kiri saya ini, bahwa yang asli ini agak kasar. Oke. Timbul, cetakannya timbul. Sementara untuk yang palsu, ini polos, ya tidak terasa kalau diraba. Ini kalau dilihat juga kasat mata ini ada benang warna emas ini tidak ada ya? Warna emas, kalau ini hanya warna kuning saja. Oke. Kemudian berikutnya, di dalamnya ada hologram. Hologram ini kalau yang asli, nah, nempelnya kita raba tidak terasa. Tetapi kalau yang palsu ini, kita raba terasa. Karena ditempel, mereka menggunakan dibuat secara terpisah. Kemudian berikutnya di belakang itu nanti ada barcode yang hanya bisa dibaca dengan menggunakan aplikasi begitu, Bang? Ya. Ini ya? Ya, ada barcode ini. Nah, ini hanya bisa dibaca dengan menggunakan dari Kementerian Agama. Kemudian yang terakhir ini ada semacam angka di belakang. Nah, ini terasa halus bahwa ini memang cetakan kalau yang dari asli, yang dari Kementerian Agama. Tetapi ya? yang dari sindikat pemalsu ini kasar. Sepertinya sudah kelihatan sekali menggunakan jarum. Oke. Ya. Di dalamnya juga ada ini ya. Jika di Terawang ada lambang Garudanya ya, Bang ya. Yang asli, yang palsunya nggak ada ya. Yang asli terlihat ada lambang Garuda. Oke, mungkin bisa dibantu di Terawang biar masyarakat juga bisa memastikan ini asli atau palsu buku nikah yang saya punya, gitu. Kalau ini tidak ada ya, boleh dilihat yang, oh ini yang asli ya, sorry, ini asli. Ya. Jadi ada lambang Garudanya. Nah, ini mungkin kameramen kami, Prayogi bisa melihat kan. Nah, ini kalau kita lihat kan banyak sekali barang bukti yang sudah diamankan ya. Ya. Ini ada berapa cetak? Oh, di sini sudah tertulis ada kurang lebih 1.850 lembar sampul warna hijau, kemudian ada 1.000 sampul warna merah. Ini dicetak di wilayah mana, Bang? Ini dicetak di wilayah Subang, kemudian dipasarkan di wilayah kami di Jakarta Utara. Oke, dari Subang ke Jakarta, Bekasi juga. Nah, ini peminatnya siapa aja, Bang? Jadi peminatnya ini menurut hasil penyelidikan dari anggota kami ini
adalah orang-orang yang akan membuat semacam legalitas untuk suami istri. Ya kita tidak tahu ini motif di belakangnya apa, kita tidak tahu. Kemudian juga sebagai syarat untuk pembiayaan kredit. Oh iya ya. Nah, kemudian juga untuk pembuatan akte kelahiran, BPJS, dan terakhir adalah mungkin digunakan untuk kontrak atau kredit dan sebagainya. Artinya ini banyak yang memesan begitu sehingga cetakan sampai sudah berapa cetakan? Kurang lebih ada berapa yang sudah dicetak dari tahun 2018, 2019? Diperkirakan antara 500 sampai dengan 1000 pasang. Artinya mereka menggunakan itu dan sudah maksudnya bisa bisa tergunakan begitu, bisa digunakan ini yang palsunya, tidak terjama bahwa ini palsu begitu. Bahkan ada yang sudah bisa bikin akte begitu ya. Jadi makanya kami menghimbau kepada pihak-pihak terkait, jadi jangan sampai terkecoh oleh barang palsu ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 perbedaan yang sangat signifikan, mulai dari kasar, permukaannya kasar kalau yang asli, kemudian di dalamnya ada hologramnya, kemudian ada barcode, kemudian yang terakhir adalah ada angka yang di lubang-lubang yang di belakang tadi. Oke, terus lantas untuk 7 yang sudah diamankan, ini kan masih dalam proses penyelidikan tentunya ya? Ya, sudah ini masuk penyidikan. Oh, sudah penyidikan. Nah, ancaman hukumannya seperti apa? Apakah kemudian sama dengan yang residivis dan juga yang lainnya yang belum melakukan hal tersebut? Ya, jadi para pelaku ini melanggar pasal 263 pasal KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara ancaman hukumannya. Untuk residivis? Kalau untuk residivis nanti akan ditambah sepertiga untuk, apalagi ini melakukan kejahatan yang sama. Ini sebelumnya salah satu dari mereka ini atas nama atau inisial PS ini beberapa tahun yang lalu sudah pernah kita proses di Polsek Koja, Jakarta Utara. Bagaimana dengan kasus yang sama? Dengan kasus yang sama, artinya diperberat hukumannya 1/3 dari hukumannya. Begitu. Baik. Dan terakhir mungkin, ini bagi orang-orang yang kemudian menggunakan buku nikah palsu, apakah kemudian akan dijerat juga? Atau masih akan mungkin didalami terus? Masih akan kami dalami lagi ya. Baik. Ya. Masih akan terus didalami. Namun ini artinya sudah melanggar hukum ya? Ya, yang jelas barang ini melanggar hukum. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Begitulah Putri Viola dan juga pemirsa, ini artinya pelanggaran hukum sudah kerap kali terjadi, baik yang pelaku ataupun pengguna buku nikah palsu ini sudah dikatakan melanggar hukum. Anda harus hati-hati dan lebih baik menggunakan hal yang legal saja. Kembali ke Anda, Putri. Baik, Ana Tealita, terima kasih untuk informasinya yang sangat bermanfaat tentunya. Kalau buku nikah Ana asli ya pastinya ya. Baik, tapi tentunya bisa membuat masyarakat jadi bisa lebih waspada. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut persoalan calon jemaah haji ilegal WNI yang menggunakan paspor Filipina, kita tersambung dengan Irjen Kementerian Agama, Bapak M. Yasin. Selamat sore, Pak Yasin. Selamat sore, Bung Andra Lesmana. Ya, Pak Yasin, bagaimana kasus calon jemaah haji ilegal WNI yang menggunakan paspor Filipina ini bisa terjadi, Pak Yasin? Ya, ini kita juga harus berterima kasih dengan Filipina bisa mengungkap ini. Karena kalau ditinjau dari modusnya, ini kelihatannya ini kali ini yang baru bisa diungkap. Dan masa-masa sebelumnya saya pikir ini sudah pernah mengalami nih kalau melihat apa yang dilakukan oleh 5 orang yang sekarang ditahan oleh pemerintah Filipina, yakni orang Filipina sendiri itu. Jadi ini domainnya adalah sudah kepada pemalsuan dan hubungan antar negara terhadap dokumen palsu yang digunakan asli tapi palsu ini. Jadi Kementerian Luar Negeri yang sudah tadi disampaikan menangani itu saya kira sudah pas sekali. Namun dari sisi lain yang berkaitan dengan pemberangkatan haji ini, kita harus lebih luas mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kasus-kasus seperti ini harus tidak harus terulang lagi di masa mendatang. Pergi haji ini kan harus sabar ini. Ini kan kasus-kasus orang tidak sabar, kemudian ditambah dengan unsur penipuan ini, yang jelas ya hajinya sudah tidak sah seandainya berhasil berangkat ke sana ya. Mengaku warga Filipina akhirnya berhasil ke sana dan pulang. Ini kan ada unsur penipuannya ini. Haji ini kan merupakan ibadah suci ya.
ibadah yang diidamkan setiap warga, dan mereka harus mengantri dan sabar. Nah, ini kan menempuh jalan seperti ini saya kira suatu hal yang sangat-sangat tidak disayangkan atau tidak Pak Yasin. Gitu. Pak Yasin, apakah memang sudah ada komunikasi dari pemerintah dengan WNI yang berada di Filipina saat ini yang sedang dilakukan investigasi terhadap mereka, dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, karena ini sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, dan dari kasusnya kan kasus penipuan dokumen paspor itu saya kira sudah pas. Dari pihak Kementerian Agama itu lebih banyak harus mensosialisasikan atau memberikan penjelasan kepada warga kita yang berangkat haji ini untuk sabar menunggu. Kalau kuota itu panjang artinya antriannya lama, kan tahun depan ada kemungkinan ditambah kuota kita seiring dengan selesainya pembangunan prasarana di wakaf tawaf di Masjidil Haram. Jadi bisa kembali kepada kuota semula, yakni kisarannya tuh 211 atau bahkan lebih dari itu, 211.000 maksudnya. Pernah 220, kalau ada tambahan prasarana yang dibangun luas kan bisa lebih dari itu, sehingga akan mengurangi masa antrian. Nah ini harus kita jelaskan juga, jangan sampai menggunakan kuota luar negeri tapi dengan cara-cara penipuan semacam ini. Gitu, Bung. Iya, kalau dari pihak Depak sendiri, apakah memang penyebab utama yang menjadi faktor ketika WNI ini melakukan atau menggunakan paspor palsu untuk naik haji ini memang daftar tunggu yang cukup lama, atau memang ada faktor lain, Pak? Mungkin penyebabnya apa? Ada kemudahan dari pemerintah Filipina untuk warga negaranya yang ingin berangkat haji begitu, atau seperti apa, Pak? Ya, ini faktanya kan warga kita, bukan warga Filipina. Kuota Filipina saya kira juga tidak terlalu besar, tapi berhubung mungkin tidak terisi oleh warga Filipina sendiri, 5 orang ini bermanuver untuk menawarkan ke warga Indonesia. Dan saya pikir ini juga, saya duga ini juga telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, melihat modusnya kayak seperti ini. Kan pergi ke sana dengan tidak satu rombongan, itu terpencar dengan visa turis. Nah, baru setelah sampai di sana dibagikan paspor itu. Nah, ini ada kerjasama dengan pihak dalam, dari pihak imigrasi dari pemerintah Filipina. Kalau enggak akan bisa keluar asli itu paspor Filipina itu. Jadi ada orang dalam yang korup, yang tadi disinggung tadi, dan dengan orang yang sudah biasa mengurus seperti ini. Nah, ini baru ketahuan, ini kan merupakan hal yang bagus sekali bagi kita untuk bisa memberikan penjelasan kepada warga kita atau bangsa Indonesia ini. Jangan melakukan hal yang seperti itu. Yang faktor utamanya yaitu antrian, yang jelas itu. Walaupun lebih mahal sedikit, itu kan kisarannya range-nya kan 78 sampai 131 juta. Kalau haji di Indonesia sendiri itu kan sebenarnya sangat murah tuh, 35 juta. Nah, harga aslinya memang kisarannya 60 juta, tapi kan disubsidi oleh pemerintah itu atas rekomendasi dari anggota Dewan juga itu yang memberikan suatu persetujuan untuk memberikan subsidi itu sudah dimudahkan tuh jamaah haji Indonesia itu. Nanti kalau berangkat ke sana juga harus dianjurkan orang yang seperti ini akan ditampung di mana? Ditampung di Filipina. Mungkin ya di Filipina kan kalau yang di sana muasasahnya tahu bahwa dia orang Indonesia tapi menggunakan Filipina kan juga ada penolakan setelah sampai di Arab. Iya, Pak Yasin, kita tahu juga bahwa banyak ini warga negara Indonesia yang memiliki paspor Indonesia, tapi dia berangkat hajinya melalui negara lain, Pak. Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa, Pak? Ya, ini umumnya adalah mereka yang artinya itu yang sedang bepergian, dan untuk kepulangannya itu melalui transitnya di Arab Saudi itu pun juga sulit. Sulitnya itu artinya tidak termasuk orang yang bisa mendapatkan fasilitas pemondokan. Kan dia di ember-ember toko nanti akhirnya kalau yang seperti itu. Itu sangat kecil kemungkinannya, yaitu hal yang bisa dilakukan pada masa-masa yang lalu bisa terjadi sekarang ini sangat kecil kemungkinannya, karena sekarang itu sistemnya adalah elektronik haji atau e-hajj. Seseorang itu nginapnya di mana, transportnya apa,
transport udaranya apa, transport lokalnya apa, cateringnya siapa yang melayani, sekarang terdata dengan baik. Nah, ini justru menghindari yang seperti ini. Menghindari adanya haji-haji yang berinisiatif diusahakan oleh seseorang, akhirnya di sana juga akan terlantar, akhirnya bergabung juga ke tenda-tenda Indonesia nanti yang seperti itu. Nah, ini kan juga menjadikan suatu permasalahan. Di satu sisi kita tidak bisa menolak karena warga Indonesia faktanya. Iya, betul. Walaupun pemegang paspor negara lain. Gitu. Baik, Pak Yasin, terakhir Pak Yasin, apa langkah yang akan dilakukan oleh Kemenak agar peristiwa ini tidak terjadi? Apakah sosialisasi dari Kemenak ini bisa dikatakan kurang atau bagaimana, Pak? Ya, mengedukasi seluruh masyarakat, tidak hanya calon haji yang sudah mendaftar, tapi bagi yang belum mendaftar, ini kan belum mendaftar mereka itu. Itu berikan edukasi atau diberikan sosialisasi secara luas melalui audio visual, misalnya yang jangkauannya seluruh Indonesia, bahwa peristiwa ini menjadi lesson learned bagi kita untuk menganjurkan warga Indonesia itu tidak melakukan hal yang sama seperti ini. Gitu, Bung Andra Usmana. Baik, terima kasih Pak Yasin, Irjen Kementerian Agama, telah tadi bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih, Pak Yasin. Sementara itu, Saudara, dengan membawa akta pendirian Partai Demokrat pada tahun 2001, ADART Partai Demokrat tahun 2020, dan SK Kemenkumham tahun 2020 sebagai barang bukti, tim kuasa hukum 8 kader Partai Demokrat melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY ke Barreskrim Polri. Menurut salah satu kuasa hukum, dalam akta pendirian Partai Demokrat tahun 2001, nama Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak ada dalam daftar pendiri partai. Namun dalam dokumen tahun 2020, nama mantan Presiden ke-6 ini tercatat sebagai pendiri. Jadi di tahun 2020 ya, Saudara AHY diduga kuat melakukan perubahan di luar forum kongres, ya, di luar forum kongres, bahwa the founding father Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Fancur Mangken. Sementara pendirian Partai Demokrat di tahun 2021 yang akan 2001 ya, maaf ya, 2001 tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri kembali menangkap pelaku yang terlibat dalam kasus vaksin palsu Rabu malam. Tersangka berinisial ME yang berprofesi sebagai bidan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi Agung Setia mengatakan tersangka ME ditangkap di klinik tempatnya berpraktik di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Ia diduga terlibat dalam pemberian vaksin palsu kepada bayi yang menjadi pasiennya. Selain itu, 2 orang lain ditangkap di kawasan Cakung, Jakarta Timur Rabu malam. Namun status keduanya masih sebagai terperiksa. Dengan tertangkapnya ME, kini total ada 17 tersangka kasus vaksin palsu. Melalui keterangan ME akan diketahui berapa banyak bayi yang sudah terpapar vaksin palsu di tempatnya melakukan praktik bidan. Atas nama ME. Dia tenaga medis sekaligus mendistribusikan juga ke tempat yang lain. Ada di Barreskrim. Ada dari Jakarta Timur semalam kita tangkap. Yang hari ini kita tempat praktek itu yang kita akan mau lihat nanti. Ada 3 yang ditangkap, tapi satu baru jadi tersangka, 2 masih diperiksa. Iya, 2 masih diperiksa. Ya. Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, 2 tersangka kasus malpraktek penyuntikan filler payudara model Monica Indah ditangkap polisi. Modus tersangka menawarkan jasa melalui media sosial. Tersangka YJ dan S yang sempat melarikan diri ditangkap di Lampung pada Minggu 21 Maret 2021. YJ mengaku dirinya baru 2 kali menjalani malpraktik tersebut dan sempat belajar pada tersangka D yang hingga kini masih dalam proses pengejaran polisi. Tersangka dijerat pasal dengan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara. Kasus bermula saat selebgram Monica Indah menjadi sorotan usai curhatannya di media sosial soal kegagalan filler payudaranya. 3 minggu kemudian, Monica merasakan sakit di bagian payudara sampai akhirnya harus dioperasi. Belajar suntik filler kepada seseorang yang mengaku sebagai dokter dengan nama D. Saat ini yang bersangkutan masih dalam pengajaran anggota kami. Kemudian pelaku atau tersangka
YJ ini membeli cairan filler yang disuntikan itu melalui toko online. Kemudian tersangka YJ ini melakukan kegiatan atau mengaku baru 2 kali. Ya, yang pertama kepada seseorang yang sampai hari ini juga kita belum ada laporannya. Kemudian yang 1 orang lagi korban dengan inisial MI tadi.